Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tuhan menciptakan tubuh manusia tersusun dari berbagai sistem organ dan anggota tubuh yang bekerja secara terpadu dan saling berkaitan. Semua sistem organ dan anggota tubuh bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh dan menjalankan fungsi kehidupan. Kerusakan pada satu sistem organ atau anggota tubuh dapat mempengaruhi sistem organ atau anggota tubuh lainnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesatuan fungsi tubuh manusia. Demikianlah Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12-26 menggambarkan gereja sebagai satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipersatukan dengan Kristus. Seperti tubuh manusia yang memiliki berbagai anggota dengan fungsi berbeda, anggota tubuh Kristus juga memiliki peran dan karunia rohani yang berbeda. Namun semuanya penting untuk kesatuan tubuh Kristus. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Dalam Efesus 4 ayat 16 dijelaskan, tubuh Kristus adalah gereja atau persekutuan orang percaya yang menekankan pentingnya kerjasama, pelayanan, dan kasih antara tubuh Kristus, sehingga terjadi kesatuan dan fungsi gereja. Yang pertama, pentingnya kerjasama. Setiap orang memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bekerja sama dan saling melengkapi. Semuanya berguna, sehingga tidak boleh ada orang yang menganggap dirinya tidak berguna. Karena sekecil apapun kita, sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki peran masing-masing dan saling melengkapi dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini, yaitu melalui kerjasama antara orang percaya. Jangan sampai karena perbedaan peran, orang saling melempar tanggung jawab atau merebut tanggung jawab yang lain. Yang kedua, pentingnya pelayanan. Pelayanan atau melayani adalah panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita harus menyadari bahwa setiap orang diciptakan Allah dengan keistimewaan tertentu untuk melakukan peran pelayanannya masing-masing. Tuhan telah menciptakan setiap orang dalam gereja dengan karunia-karunia khusus untuk memperlengkapi pekerjaan Allah di dunia ini, antara lain untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa roh. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan dan memiliki fungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Kita bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan karunia yang diberikan Allah. Demikian pelayanan dari setiap anggota sesuai dengan karunia dan kemampuan masing-masing adalah kunci bagi kesatuan gereja. Yang ketiga, pentingnya kasih antara tubuh Kristus. Melalui kasih, tubuh Kristus bertumbuh dan membangun dirinya sendiri. Kasih adalah fondasi utama dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Tanpa kasih, segala karunia dan perbuatan baik menjadi tidak berarti. Kasih mempersatukan, membangun, dan memampukan gereja untuk menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia. Kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban dan mengutamakan kepentingan orang lain, terutama dalam hubungan antar anggota tubuh Kristus. Kasih Kristus yang ada dalam setiap orang percaya berguna untuk mengatasi perbedaan pendapat dan latar belakang, mendorong anggota tubuh Kristus memperhatikan kebutuhan sesama anggota untuk saling tolong-menolong, untuk menghindari perpecahan. Bukti nyata dari kasih Kristus yang tercermin dalam setiap tindakan yang penuh empati. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, dalam dunia sekuler juga dianjurkan tiap-tiap orang bekerja sama sesuai peran dan tanggung jawabnya, dan upah atau reward atas itu diberikan sesuai perannya tersebut. Semakin kecil perannya, semakin kecil pula upahnya. Tetapi dalam satu tubuh Kristus, semua akan mendapat upah yang besar di sorga tanpa memperhitungkan besar atau kecilnya peran dan tanggung jawab yang dijalaninya. Selamat menjadi tubuh Kristus untuk saling bekerja sama dan melayani dengan kasih-Nya. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Salam sehat rohani dan sehat jasmani, Tuhan Yesus memberkati.